teman-teman, nih bisa dilihat sini teman-teman. Kan lihat sini videoin. Nah ini ukuran 1,5 meter ya, 1,5 meter kali 1 meter. Gue bikin kolom, gue ternakin jentik-jentik nyamuk ya. Cuman ini nggak terlalu kelihatan ya, karena dasarnya ini banyak kotoran puyuh ya. Yang gue udah alamin sih, mungkin kita kesalahannya di mana, mungkin teman-teman yang pengalaman bisa kasih tahu ke gue kenapa. Yang gue pakai kotoran puyuh kering ya. Gue taruh di sini. Yang gue rasain sih ini cuma bikin bertahan si kutu air gitu, tapi yang gue rasa sih kayaknya nggak terlalu berefek memperbanyak ya. Tapi gue nggak tahu kenapa, karena dengar-dengar kotoran puyuh itu bagus banget. Kayaknya sih kalau tebakan gue karena ini terlalu kecil, lahannya terlalu kecil ya kan, terus kotoran puyuhnya mungkin kebanyakan. Dan malah yang gue lihat kayaknya malah yang tumbuh banyak tuh malah jentik-jentik nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini jentik-jentik semua teman-teman. Jentik-jentik ini udah tinggal sisa ya, jentik-jentik udah jadi nyamuk juga. Jadi ini yang malah banyak berkembang tuh ternyata jentik-jentik gitu. Jadi yang gue pikir adalah apa karena kompetisi antara kutu air dengan jentik nyamuk, makanya akhirnya kutu airnya malah kalah gitu. Tuh yang gue lihat sih seperti itu ya. Jadi gue masih masa-masa uji coba gimana cara kultur yang namanya kutu air yang baik. Dan juga kesalahannya sih kemarin waktu gue taruh starter di sini, starter yang gue taruh itu kan dari alam langsung ya. Gue nggak bener-bener menyaring ya. Jadi yang gue lihat waktu itu Daphnia ada, Moina ada kutu-kutu yang itu apa, kutu Z orang nyebutnya ya. Kutu Z tuh banyak juga. Jadi 3 jenis ini. Bahkan yang gue taruh di sini ada jentik-jentik nyamuknya juga. Jadi ada 4 organisme yang gue dapet. Ada Daphnia, ada Moina, yang paling banyak tuh Moina waktu itu ya, Moina. Terus ada kutu Z itu juga ternyata banyak. Jadi kalau gue lihat di pinggiran itu hitam-hitam semua, kutu Z, dan terakhir jentik-jentik. Makanya akhirnya yang berkembang pun macam-macam di sini. Dan yang sekarang bertahan di komunitas ini kan kumpulan beberapa populasi makhluk hidup ya. Yang malah berkembang tuh malah jentik-jentik gitu. Dan terakhir gue tambahin EM4 yang gue campur sama gula, gue masukin ke sini gitu. Karena yang gue pernah dapat katanya bisa juga pakai EM4 yang sudah diaktifkan ditaruh ke sini. Tapi ternyata yang berkembang malah jentik-jentik nyamuk. Ini jadi sarang nyamuk nih. Nah makanya sekarang gue mau bersihin, gue mau coba. Mungkin salah satu kesalahan gue adalah ketika gue mengkultur kutu air, gue tidak memurnikan dulu. Mestinya kutu Z nya juga nggak ada gitu. Dan bahkan mestinya juga ketika ada jentik-jentik nyamuk udah mulai tumbuh, gue harus langsung ambil jentik-jentik nyamuk. Atau bagusnya sih pakai jaring teman-teman. Di kemarin gue beli jaring, cuma telat. Ternyata pas gue taruhin jaring, ini jaringnya nih, kutu air itu terlanjur mati semua gitu. Oke teman-teman, kalau ada komen, ada saran, silakan berikan ke gue. Cuma yang gue dapat adalah ketika teman-teman mau mengkultur satu makhluk hidup, kalau bisa sebelum teman-teman taruh starternya, sebelum teman-teman taruh starternya, awalannya indukannya, kalau bisa memang indukan itu sudah murni. Kalau memang pengen ternak Daphnia ya Daphnia aja yang ditaruh. Kalau Moina aja gitu. Jadi jangan campur-campur, dan akhirnya terjadi kompetisi, di mana kompetisi ini ya akhirnya yang bisa menguasai, yang menang, yang dominan adalah yang paling cocok dengan lingkungan gitu. Apa sih kalau di evolusi itu teorinya seleksi alam ya. Jadi ujung-ujungnya seleksi alam itu, terseleksi siapa yang paling cocok dengan lingkungan. Dan akhirnya gue dapetnya malah jentik-jentik nyamuk doang, yang malah gue tidak harapkan. Tapi untungnya lah cupang gue doyan gitu. Jadi untuk melakukan kultur pakan buat ternak kita, buat ikan kita, kalau bisa jadi murnikan dulu di awalnya. Oke, mungkin dari gue itu aja, saran gue cuma itu aja. Jadi gue sekarang mau mulai dari awal lagi. Maklum lah masih belajar ya kan. Oke, gue juga masih belajar, dan gue pengen supaya ternak gue itu nggak pengen nyari pakan itu sulit. Karena kan kalau yang namanya kita mau ternak sesuatu, mau ternak ikan dan lain sebagainya, kalau bisa jangan ngabisin duit buat beli pakan terus ya kan capek juga. Kutu air beli ya kan, jentik harus beli, apalagi cacing rambut beli kan repot. Kebetulan gue udah ternak cacing rambut juga, alhamdulillah udah lumayan. Gue udah punya 4 nampan ya, 4 apa 6 kan, 6 ya. Oh iya, gue udah punya 6 nampan, lumayan. 6 nampan ini udah berkembang ya kan, biarpun belum bisa
untuk diperjualbelikan, tapi lumayan lah buat perkembangan cupang gua sendiri nih kayaknya udah cukup. Nah kutu air gagal, nah gue mau coba lagi gitu. Kalau jentik-jentik alhamdulillah sih, kalau jentik-jentik kita nyari masih bisa ya, karena jentik-jentik dimanapun bisa. Bahkan gue taruh di kolam kayak gini aja banyak banget jentik-jentik nyamuknya. Ini nggak habis nih, sekali serok aja langsung penuh buat cupang gua. Jadi gitu ya, mungkin video kali ini membahas sebelum kita mengkultur sesuatu, murnikan dulu apa yang mau kita kultur. Setelah murni, setelah kita saring, setelah kita filter apa yang mau kita kultur, nah baru kita kultur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.